anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan Mas Fahrul memimpin doa. Sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, terima kasih ya Mas Fahrul. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Silakan. Melani ada? Melani sakit, Bu. Oh ya, sakit ya. Oh ya, nggak apa-apa. Salam literasi, salam prestasi. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari KD 4.3 yaitu mengonstruksi teks ceramah. Kemarin kita belajar apa anak-anak? Struktur teks ceramah sama ciri kebahasaan teks ceramah. Struktur teks ceramah dengan ciri kebahasaan. Nah, ada yang masih ingat struktur teks ceramah ada berapa anak-anak? Ada 3. Ya, ada 3. Apa saja? Tesis, Terus isi, penutup atau penegasan ulang. Ya, penutup atau penegasan ulang ya. Terus ceramah itu beda tidak dengan khotbah kira-kira anak-anak? Kalau khotbah itu lebih ke soal agama-agama, kalau ceramah tuh yang umum. Ya, menginformasikan ya. Benar ya. Bagus sekali. Bagus untuk Nianda ya. Nanti dapat nilai plus dari Bu Uma ya. Ya. Indikator pencapaian kompetensi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, menentukan topik permasalahan yang sedang aktual. Kemudian merancang kerangka teks ceramah. Ini rambu-rambu kalian ya untuk nanti menyusun teks ceramah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini sebagai berikut. Dapat merancang kerangka teks ceramah, lalu peserta didik dapat menyusun teks ceramah, peserta didik dapat menyunting, dan yang terakhir adalah merevisi. Saat kita mempelajari teks ceramah ini kira-kira apa? Melatih public speaking, Bu. Ya, benar sekali, melatih public speaking. Dapat disimpulkan bahwa manfaat mempelajari ceramah itu supaya kita bisa berbicara di depan umum. Tetapi sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus membuat teks ceramah. Silahkan mengamati video ini, kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalian sudah menyaksikan video. Semalam juga sudah melihat PPT yang Ibu berikan ya di Google Classroom ya. Sudah ya? Ya. Ya, sudah dibacakan, sudah dipelajari ya. Dan kemudian nanti kita di kegiatan berikutnya nanti kita akan masuk ke Google Classroom. Di sini Ibu kemarin sudah mengunggah materi, kalian sudah membaca, kemudian di sini Ibu sudah mengunggah LKPD. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya, kemarin masih ingat kelompoknya? Sama kayak kemarin, Ibu. Ya, setelah Ibu tadi menayangkan video, kemudian anak-anak sudah melihat materi yang Ibu tayangkan, yang Ibu unggah di Google Classroom. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Membaca PowerPoint yang Ibu unggah di Google Classroom. Ya. Saya masih bingung dengan cara membuat teks ceramah yang menarik. Kok Ibu membuat bulatan-bulatan warna-warni? Ada tag off. Itu maksudnya apa ya, Bu? Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan Hasna, kira-kira apa? Ya, silakan menurut Mbak Diva apa maksudnya itu? Teks ceramah yang baik atau menarik itu harus ada struktur yang lengkap seperti di PowerPoint yang tadi saya baca di GCR sebelum saya ke Zoom ini. Terus jadi harus ada tesis, rangkaian argumen, sama penegasan ulang. Ya, bagus sekali ya Diva. Tepuk tangan buat Diva. Ya. Ini ya Mbak Hasna yang ditanyakan ya? Iya, Bu. Ya, baik, bagus pertanyaannya. Jadi, kenapa kok menyusun teks ceramah yang baik? Itu Bu Uma ibaratkan ada take off, ada flying, ada landing. Nah, ini maksudnya
seperti Mbak Diva tadi ya. Jadi dalam membuat teks ceramah itu semua aspek atau semua struktur, ada pembuka, ada isi, ada penegasan ulang, itu tidak boleh saling diremehkan. Nanti kita akan belajar membuat teks ceramah menggunakan kartu tema. Kalian silakan berdiskusi, kemudian berembuk dengan teman kalian untuk menentukan topik. Setelah itu kalian membuat rancangan kerangka teks ceramah. Setelah membuat kerangka teks ceramah secara kelompok, nanti kalian mengembangkan teks ceramah secara individu. Beri waktu kalian untuk mengerjakan selama 30 menit. Sanggup? Sanggup. Few moments later. Anak, tadi sudah Ibu lihat ya, ada 10 anak yang diskusi. Ini sudah ada Nianda, tadi sudah berdiskusi di sini. Nanti keaktifan diskusi juga Ibu nilai ya. Kemudian tadi Bu Uma juga sudah melihat tugas dari kelompoknya Sita. Kenapa kelompoknya Sita memilih tema ini, kartu tema 3? Jadi saya mengambil topik ini untuk menginformasikan kepada teman-teman yang mengalami pembelajaran online supaya mereka itu tetap belajar dengan semangat dan serius walaupun tidak bertatap muka seperti di sekolahan. Iya, bagus ya tujuannya. Jadi Sita memilih topik ini karena Sita ingin menyemangati temannya, ingin memberikan informasi dan mengajak teman-teman bahwa walaupun belajar online di rumah tapi tetap harus semangat gitu ya. Ini sudah disunting ya oleh Titin. Nah, kesalahan-kesalahanmu di situ masih ada kesalahan-kesalahan ya Mbak Sita ya. Nah, kemudian sudah direvisikan ya ini ya. Kemudian Ibu Uma ingin menanyakan tugasnya Nianda. Nianda, kenapa mengambil topik 1, social distancing, Nianda? Coba dijelaskan. Karena kelompok kami itu tertarik untuk mengangkat topik mengenai social distancing sesuai dengan kartu tema yang dipilih. Terus juga ingin menginformasikan kepada orang-orang bahwa di masa pandemi seperti ini tuh kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan salah satunya adalah social distancing. Ya, tepuk tangan buat Nianda, bagus sekali tugasnya. Saya lihat di sini semua anak 11 TLM tugasnya semuanya bagus-bagus. Ada yang mau membantu Bu Uma untuk merangkum pelajaran? Saya. Ya, silakan Mbak Hasna. Sebelum membuat teks ceramah, kita harus menentukan topik yang aktual dulu, Bu. Ya. Terus ada lagi yang ingin menambahkan? Harus mengumpulkan data. Terus menentukan tujuan ceramah. Ya. Mengunting serta merevisi, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya apa, Nana? Hari ini kita belajar. Jadi dalam membuat teks ceramah itu kita harus menentukan topik yang aktual. Kemudian kita harus apa? Setelah menentukan topik yang aktual, kita harus mengumpulkan data. Kalau teks ceramahnya sudah jadi, lalu kita harus menyunting. Kemudian yang terakhir setelah disunting, kamu harus merevisi. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kalian semua pinter-pinter ya. Uma sudah memposting soal evaluasi di Google Classroom ya. Silahkan kalian nanti setelah pembelajaran selesai, kalian kerjakan soal dari materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Sudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, anak tetap semangat belajar di rumah. Gamut kalau kata Dori Harsya ya. Aduh. Ya, silahkan Mas Fahrul memimpin berdoa. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran pagi ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just spinning.